Pokoknya saya ini dicegat katanya, dia fitnah warga. Ya, dia bawa nama bapaknya. Saya ini anaknya Dai Bahtiar, katanya begitu, bro. Terus langsung tuh dia ya telepon. Saya telepon, kamu harus dibawa ke polisi. KTP-nya mana? Ya, kamu harus dibawa ke polisi. Kenapa kamu nggak mengangkat 3 jari? Kamu nggak mengangkat 2 jari? Ya terus, ya itu orang ya, bapak-bapak warga biasa ya. Diintimidasilah, dikeroyokin sama orang-orang bodyguardnya, guys. Ya, satu mobil itu turun, pokoknya bapak itu harus diseret ke Polres. Ya, Polresnya tidak angkat-angkat. Saya ini anaknya Dai Bahtiar, kamu tahu, kamu kenal. Ya, begitu katanya, bro. Ya, terus, ya, yang namanya warga, saya tuh tidak mencegat, menghalangi Anda katanya. Saya hanya mengucapkan selamat datang, tapi dia mengangkat 2 jari. Ya nggak boleh, harus 3 jari, bro. Koplak itu orang ya. Bawa-bawa nama bapak pula, bro, calon ya. Kamu tahu, udah kenal yang namanya bapak saya. Bapak saya, Dai Bahtiar, bapak saya itu. Kamu harus diseret ke Polres kamu. Haha. Keren kali, bro, hukum di Indonesia ini. Warga biasa aja minta calon, minta dukung lagi, kamu mau minta maju lagi, terus kamu intimidasi warga. Ngaca. Yang ngaca. Yang namanya orang mau milih siapa dan itu hak orang. Ya, terus kamu kalau mau dipilihin arogan seperti itu, mana mau rakyat. Terus apa hubungannya? Ya, yang namanya rakyat dengan angka 2 jari dengan 3 jari. Ya, dibilang itu orang menghalangi dia, langsung berhenti menghalangi dia. Jalan yang lain mah jalan-jalan aja nggak ada terhalang dengan angkat jari dan 2 jari, bro. Ya, itu saja. Jadi rakyat Indonesia ini sekarang ini siapa yang kuat uangnya harus mengintimidasi seseorang calon pemimpin. Warasin orang-orang yang akan memilih ya calon-calon pemimpin yang model-model begitu. Ya, rakyat itu udah nggak bisa, Bu, dipaksa untuk memilih Anda. Saya ini anak seorang Dai Bahtiar. Oh, nggak bisa, Bu Nina, nggak bisa yang begitu ya. Jadi harus ngaca dulu. Ngaca dulu, negara ini hati nuraninya atas pilih itu kalau memang orang nggak kesilau dengan uang, ya enggak berdasarkan hati nurani. Apa bisa calon pemimpin bisa intimidasi rakyat seperti itu? Itu baru wali kota apa bupati, bro. Ya, seorang yang mengintimidasi calon ini ya, udah mengintimidasi warga, disuruh seret ke hukum dan sebagainya, minta ini. Dibilang rekamannya ada, segala macam ada di situ. Mobil sama, ya kan warna. Tapi yang namanya rakyat biasa nggak bisa membedakan antara Pajero dan Alphard. Begitu doang. Bedanya sama-sama diiringin polisi. Kalau memang Anda itu dicegat, dihalangi sama orang, tentu yang lebih awal turun pastilah yang namanya polisinya, mobil polisi, ya pengawal kalian. Yang nggak masuk akal, Bu, ya ucapannya itu. Ya, yang begini-gini nggak susah orangnya susah memviralkannya. Jadi di sini rakyat harus tahu, ya siapa calon pemimpin itu yang layak. Ya, yang layak atau tidak layak itu. Di situ kalau belum apa-apa juga ya rakyat udah harus diseret ke Polres lah apalah. Kalau memang Anda itu dicegat tuh polisi lebih dulu turun ya, karena angkat tangan 2 jari Anda mau polisikan orang, salam waras saja, Bo, ya nggak bisa. Kamu baru kenal saya ya, saya ini anaknya Dai Bahtiar, ya nggak bisa begitu, bro. Ya itu kalau orang ya, kenapa orang Indonesia ini kalau ada seseorang cucu Dai Bahtiar atau anak Dai Bahtiar harus tunduk gitu. Tuhan rakyat ini bukan yang namanya seorang keluarga Dai Bahtiar ya. Tuhan mereka yang harus tunduk itu, tapi berdasarkan pemilih hati nurani mereka yang tentuin. Karena maklumin orang yang namanya orang desa yang nggak bisa bedain mana mobil Alphard hitam, mana yang mobil Pajero hitam. Ya, sama-sama hitam, sama-sama dikawal polisi, belakangnya sama-sama Avanza. Jadi begitu, ya nggak perlu intimidasi rakyat. Inilah kalau calon pemimpin yang suka mengintimidasi, bawa-bawa nama bapak pula kau. Belum kenal kamu dengan ayah saya, bapak saya, ya seorang Dai Bahtiar. Negara kita ini punya hukum. Meskipun Anda anak Dai Bahtiar sekalipun, ya emang nggak bisa hakim, jaksa
ya nyentuh hukum, kebal hukum. Kau kira kebal hukum? Semua hukum-hukum itu bisa dibeli, menurunkan ya bodyguard seorang itu orang badan gede-gede ya untuk keroyok seret-seret yang namanya bapak-bapak rakyat biasa. Salam waras saja. Negara kita terancam sekarang ini loh sama orang-orang begini. Kalau yang namanya bapaknya kuat, kalau yang namanya anaknya mencalon atau cucunya mencalon, selalu bawa-bawa nama-nama orang tua. Ya toh, bawa-bawa nama orang tua, ancam-ancami rakyat. Salam waras aja. Yang begini tuh nggak direspon sama orang-orang. Guys, ada cerita di Indramayu kemarin, iring-iringan calon bupati. Sama-sama ada mobil Alphard, ada mobil Pajero. Ya. Nah terus guys, salah satunya warga menyambut karena mobil itu sama-sama diiringin mobil polisi pengawal ya. Jadi nggak bisa membedakan mana yang orang dia dukung, mana yang orang bukan yang dia dukung. Jadi salah satu warga diintimidasi guys karena mengangkat nomor 2 Luki Hakim itu guys. Terus ada yang teriak tuh ya, ada yang teriak ya. Pokoknya saya ini dicegat katanya, dia fitnah warga ya. Dia bawa nama bapaknya. Saya ini anaknya Dai Bahtiar katanya begitu bro. Terus langsung tuh dia ya telepon. Saya telepon, kamu harus dibawa ke polisi. KTP-nya mana? Ya kamu harus dibawa ke polisi. Kenapa kamu nggak mengangkat 3 jari? Kamu nggak mengangkat 2 jari? Ya terus, ya itu orang ya, bapak-bapak warga biasa ya. Diintimidasilah, dikeroyokin sama orang-orang bodyguardnya guys. Ya satu mobil itu turun, pokoknya bapak itu harus diseret ke Polres ya. Polresnya tidak angkat-angkat. Saya ini anaknya Dai Bahtiar, kamu tahu, kamu kenal. Ya begitu katanya bro. Ya terus ya yang namanya warga, saya tuh tidak mencegat, menghalangi Anda katanya. Saya hanya mengucapkan selamat datang, tapi dia mengangkat 2 jari. Ya nggak boleh, harus 3 jari bro. Koplak itu orang ya. Bawa-bawa nama bapak pula bro, calon ya. Kamu tahu, udah kenal yang namanya bapak saya. Bapak saya, Dai Bahtiar bapak saya itu. Kamu harus diseret ke Polres kamu. Keren kali bro hukum di Indonesia ini. Warga biasa aja minta calon, minta dukung lagi. Kamu mau minta maju lagi, terus kamu intimidasi warga. Ngaca. Yang ngaca. Yang namanya orang mau milih siapa dan itu hak orang. Ya, terus kamu kalau mau dipilihin arogan seperti itu, mana mau rakyat. Terus apa hubungannya? Ya, yang namanya rakyat dengan angka 2 jari dengan 3 jari. Ya, dibilang itu orang menghalangi dia, langsung berhenti menghalangi dia. Jalan yang lain mah jalan-jalan aja nggak ada terhalang dengan angkat jari dan 2 jari bro. Ya, itu saja. Jadi rakyat Indonesia ini sekarang ini siapa yang kuat uangnya harus mengintimidasi seseorang calon pemimpin. Warasin orang-orang yang akan memilih ya calon-calon pemimpin yang model-model begitu. Ya, rakyat itu udah nggak bisa bu dipaksa untuk memilih Anda. Saya ini anak seorang Dai Bahtiar. Oh nggak bisa Bu Nina, nggak bisa yang begitu ya. Jadi harus ngaca dulu. Negara ini hati nuraninya atas pilih itu kalau memang orang nggak kesilau dengan uang, ya enggak berdasarkan hati nurani. Apa bisa calon pemimpin bisa intimidasi rakyat seperti itu? Itu baru wali kota apa bupati bro, ya. Seorang yang mengintimidasi calon ini ya, udah mengintimidasi warga, disuruh seret ke hukum dan sebagainya, minta ini. Dibilang rekamannya ada, segala macam ada di situ. Mobil sama, ya kan warna. Tapi yang namanya rakyat biasa nggak bisa membedakan antara Pajero dan Alphard. Begitu doang. Bedanya sama-sama diiringin polisi. Kalau memang Anda itu dicegat, dihalangi sama orang, tentu yang lebih awal turun pastilah yang namanya polisinya, mobil polisi, ya pengawal kalian. Yang nggak masuk akal bu, ya ucapannya itu, ya yang begini-gini nggak susah orangnya susah memviralkannya. Jadi di sini rakyat harus tahu, ya siapa calon pemimpin itu yang layak.
ya yang layak atau tidak layak itu di situ. Kalau belum apa-apa juga ya rakyat udah harus diseret ke Polres lah apalah. Kalau memang Anda itu dicegat tuh polisi lebih dulu turun ya, karena angkat tangan 2 jari Anda mau polisikan orang. Salam waras saja Bo ya, nggak bisa kamu baru kenal saya ya, saya ini anaknya Dai Bahtiar ya, nggak bisa begitu bro ya. Itu kalau orang ya, kenapa orang Indonesia ini kalau ada seseorang cucu Dai Bahtiar atau anak Dai Bahtiar harus tunduk gitu. Tuhan rakyat ini bukan yang namanya seorang keluarga Dai Bahtiar ya. Tuhan mereka yang harus tunduk itu, tapi berdasarkan pemilih hati nurani mereka yang tentuin. Karena maklumin orang yang namanya orang deso yang nggak bisa bedain mana mobil Alphard hitam, mana yang mobil Pajero hitam. Ya, sama-sama hitam, sama-sama dikawal polisi, belakangnya sama-sama Avanza. Jadi begitu, ya nggak perlu intimidasi rakyat. Inilah kalau calon pemimpin yang suka mengintimidasi, bawa-bawa nama bapak pula kau. Belum kenal kamu dengan ayah saya, bapak saya, ya seorang Dai Bahtiar. Negara kita ini punya hukum. Meskipun Anda anak Dai Bahtiar sekalipun, ya emang nggak bisa hakim, jaksa, ya nyentuh hukum, kebal hukum. Kau kira kebal hukum? Semua hukum-hukum itu bisa dibeli, menurunkan ya bodyguard seorang itu orang badan gede-gede, ya untuk keroyok seret-seret yang namanya bapak-bapak rakyat biasa. Salam waras saja. Negara kita terancam sekarang ini loh sama orang-orang begini. Kalau yang namanya bapaknya kuat, kalau yang namanya anaknya mencalon atau cucunya mencalon, selalu bawa-bawa nama-nama orang tua. Ya toh, bawa-bawa nama orang tua, ancam-ancami rakyat. Salam waras aja. Yang begini tuh nggak direspon sama orang-orang.